Hey ho, ketemu lagi di video Wanderlust. Kali ini kita akan lanjutin petualangan. Setelah sebelumnya kita mengeksplor banyak tempat. Di episode sebelumnya kita sudah ke Bukit Merah Sirian Tanjungan. Kali ini kita akan datengin tempat yang berbeda lagi. Kalau kita udah ke pantai, ke bukit, snorkeling, kali ini kita akan coba melihat budaya di masyarakat setempat. Penasaran gimana? Ikutin terus ya. Seperti sebelumnya, kita tuh akan naik motor ke tujuan kita selanjutnya. Apa nih? Desa Sasaksari. Jadi Desa Sasaksari ini memang letaknya tuh masih di wilayah Lombok Tengah ya. Kalau dari penginapan tuh cuman 20 menit. Kalau kilometernya ya nanti bisa dilihat lah ya di Maps gitu. Tapi yang jelas ini nggak jauh kok. Jadi Mas Mbak ini sudah berada di salah satu kampung yang tertua di bagian selatan Lombok Tengah. Ya, jadi nama perkampungan kami ini Kampung Sade ya, Desa Rembitan. Dan menurut orang tua kami di sini, Sade itu artinya obat atau kesadaran. Nah, dan perkampungan kami ini juga bukan seperti museum, bukan seperti contohan, tapi ini memang tempat kami tinggal sehari-hari. Oke, tanpa menunggu lama lagi, akhirnya kita diajak masuk oleh guide kita. Saat masuk, kita akan banyak ngeliat kain tenun yang dijual oleh penduduk sekitar gitu di kanan kiri kita. Nggak jauh dari sana, kita akan ngeliat ada nenek-nenek gitu yang ngejual kain juga sama, tapi lagi sambil nenun. Nggak lama, akhirnya Ajeng pun diajak untuk nyobain gimana cara nenunnya itu. Emang untuk menghasilkan kain tenun itu effort banget, kelihatan banget susahnya gimana ya. Dari situ kita belajar sih banyak hal. Jadi kayak ternyata kain-kain tenun itu diproduksi memang handmade, dan juga dia pakai pewarna alami. Kayak misalkan kalau warna hitam itu dia ngambil warnanya dari arang, kalau merah dari buah pinang gitu-gitu, dan hasilnya bagus-bagus banget. Setelah itu kita langsung diajak berkeliling rumah-rumah yang ada di desa itu kan. Nah, berkeliling rumahnya itu kita jadi tahu apa sih aktivitas dari warga setempat ya. Ada yang lagi bikin kain kayak tadi disebutin dartos, ada juga yang lagi bikin menumbuk kopi. Ya. Banyak aktivitas-aktivitas lain yang kita benar-benar kayak gini ya desa Sade itu. Nah, terus rumah-rumahnya seperti apa sih? Rumah-rumahnya itu tuh dibuatnya cukup sederhana ya. Tapi sebenarnya materialnya itu bisa didapetin dari alam. Jadi benar-benar yang udah handmade, alami, dan ternyata tahan gempa. Jadi bagus ya gitu untuk warga penduduk di situ. Dan for your information nih, di situ ada salah satu keunikan ya. Jadi penduduk desa Sade ini menggunakan kotoran kerbau buat bersihin lantai rumahnya. Tujuannya itu ya biar nggak didatengin serangga, buat bikin mempercantik ya, atau memperkuat ya, struktur tanahnya. Untuk memperkuat struktur tanahnya. Baru pada dengar pasti kan? Keren banget. Setelah lihat-lihat rumah yang asli dari penduduk desa Sade, kami lanjut muter-muter lagi, dan nggak lama kami juga ketemu lagi sama orang yang lagi mintal benang gitu. Nah, di situ kami juga ditawarin buat nyoba. Akhirnya kami pun ikut nyoba lagi, dan memang nggak gampang sih buat mintal benang itu. Ya, jadi kita tahu tuh ternyata begini cara mintal benang yang dari kapas gitu, masih bundelan kapas jadi sampai benang yang kalau ditarik tuh jadi benang gitu. Itu harus sabar banget sih. Terus berkeliling, akhirnya kita udah mau sampai di titik akhir ya. Nah, dari tadi tuh kita kayak Nana nih, beli souvenir nggak ya. Akhirnya pas terakhir itu kita mampir di yang jual souvenir ya. Dia ada macam-macam lah ya, pokoknya dari gantungan kunci, tempelan kulkas, sampai yang kain juga dijual. Nah, informasi dari guide kami, semua hasil penjualan dari kopi, kain maupun hasil kerajinan tangan penduduk itu nanti akan disalurkan ke koperasi. Jadi dari koperasi itu langsung disebarin ke merata ya, ke semua penduduk situ. Jadi so far terlihat lebih adil ya. Iya, jadi mereka sistemnya koperasi gitu guys. Jadi kamu beli mau dimanapun itu, stylenya itu sama untuk penduduk di desa itu semua. Jadi dikelola semua pendapatannya. Setelah dari desa Sade, akhirnya kami balik lagi ke parkiran nih untuk ke destinasi selanjutnya.
sisa waktu kita yang masih ada, akhirnya kami pun coba untuk cari oleh-oleh buat kita bawa pulang. Setelah coba muter-muter ke sana kemari, akhirnya kami pun ketemu toko oleh-oleh yang namanya Sasaku Lombok gitu. Jadi di sini tuh kalian bisa ngelihat berbagai macam oleh-oleh, mulai dari yang kayak dari belanja-belanja, tas, dari kopi, dari baju lah, kaos ada, terus kayak permen gitu, makanan, kerajinan tangan banyak banget di sini. Nah, tapi selama belanja ingat ya, jangan kayak Ajeng, jangan sampai kalian kalap ya. Diaturlah pengeluarannya ya. Nanti kalian bingung sendiri bawa pulangnya gimana, karena kalau pesawat terbatas gitu kan. Coba dipikirin ke situnya juga. Setelah beli oleh-oleh, setelah jalannya dari Sasade, kayaknya belum lengkap nih kalau kita belum cari makan. Nah, berhubung itu kayak ke hari terakhir kita ya, sebelum kita flight besok harinya, kita cari nih apa ya makanan khas Lombok yang belum kita cobain, yaitu adalah sate rembige. Sate rembige ini sebenarnya banyak ya di Lombok ya, tapi kita cari yang lokasinya memang nggak jauh dari Sasaku gitu, jadi kita sarah balik ke penginapan. Keesokan harinya setelah kita malamnya istirahat, terus kita minta untuk di take away sarapannya dari hotel. Kami pun akhirnya menuju langsung ke bandara untuk balik ke Jakarta. Halo, nah kita sudah ada di penghujung acara dari jalan-jalan kita kali ini. Sekarang kita udah di Bandara Internasional Lombok, jadi kita lagi nunggu boarding sih. Sekarang udah jam berapa? Jam 8 ya? Jam 8 lewatan, mau setengah 9, kita mau pulang ke Jakarta lagi. Kita recap dulu ya. Jadi kita kemarin sudah kemana aja? Yang pertama dateng, terus kita ke Senggigi, kita nginep di Suarga, kita ke Pantai Senggigi, ke Pura Batu Bolong, terus ke Bukit Nipa, Nipa, sama nyobain makanan seafood di sana. Terus habis itu kita ke Gili Trawangan, nyebrang ke Gili Trawangan, naik fastboat, melalui pelabuhan Bangsal, terus sampai di Gili Trawangan. Besokannya kita snorkeling ke 3 Gili. Terus selama di sana kita sepedahan, snorkeling, nyobain makanan, meskipun ada mendungnya ya. Ya sempat gagal sekali habis itu, tapi kita bisa dapat sunset. Habis itu kita balik lagi, kita ke Kuta, ke daerah Kuta Mandalika. Terus kita nginep di apa namanya? Di Kumbara Villa. Ya itu bagus banget villanya, recommended. Terus kita ke Kuta Mandalikanya, ke pantainya, ke Bukit Merese. Kemarin itu kita ke Desa Sade dan beli oleh-oleh di Sasaku. Kira-kira begitu. Ya udah, jadi dengan berat hati kita sudahi dulu jalan-jalan kali ini. Ikutin terus channel Wanderlust liburan selanjutnya. Ya, sampai ketemu di liburan selanjutnya. Jangan lupa di komenin aja, di like, di subscribe. Tonton episode yang sebelum-sebelumnya juga boleh sambil nunggu episode yang baru lagi. Dadah, sampai ketemu lagi.